Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana melakukan regresi berganda pada data panel. Untuk sumber referensi, silahkan baca buku Analisis Multivariat dan Ekonometrika EVIS 10 yang dikarang oleh Profesor Imam Ghazali. Sebelum kita akan melakukan regresi berganda pada data panel, kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan data panel. Data panel merupakan gabungan dari data time series dan data cross-section. Data time series merupakan data runtut waktu atau data dari tahun ke tahun. Sedangkan data cross-section adalah data pada satu waktu dengan banyak objek atau banyak sampel penelitian. Nah, jadi data panel di sini adalah gabungan dari data dari waktu ke waktu dan data banyak objek. Intinya kita memiliki data di mana satu objek mempunyai data time series dari satu tahun ke tahun yang lain dan objek itu banyak. Untuk belajar tutorial pengolahan data regresi berganda dengan data panel, datanya bisa di-download melalui link yang telah ditampilkan berikut. Untuk mengetahui data panel lebih lanjut, kita bagi dua antara balanced panel dan unbalanced panel. Balanced panel ini adalah ketika data panel yang kita punya itu seimbang, artinya setiap perusahaan atau setiap objek memiliki data waktu yang sama. Misalnya satu perusahaan punya waktu 3 tahun, punya data 3 tahun, dan perusahaan yang kedua punya data time series 3 tahun, dan seterusnya, sehingga data kita menjadi seimbang. Nah, jenis data panel lainnya adalah unbalanced panel, di mana jumlah unit waktunya berbeda untuk setiap individu. Maksudnya, di data unbalanced panel ini, dalam satu perusahaan itu memiliki data time series yang berbeda. Misalnya perusahaan pertama punya data time series 3 tahun, perusahaan yang lain punya data time series 5 tahun, dan perusahaan yang lain punya data time series 4 tahun. Jadi tidak seimbang antara satu perusahaan sama perusahaan yang lainnya. Itu tetap bisa diuji, cuman nama datanya adalah unbalanced panel. Sedangkan yang biasanya kita gunakan adalah balanced panel, di mana setiap perusahaan atau objek memiliki data time series yang sama. Berikut ini data yang bakal kita gunakan nanti untuk dilakukan regresi berganda pada EVIS. Di sini punya 15 objek atau 15 perusahaan. Jadi ini perusahaannya MYTX, Argo, Poly, dan selanjutnya. Tahunnya adalah dari 2014 sampai 2016. Nah, karena setiap objek atau setiap perusahaan memiliki time series atau data time series yang sama, maka data yang kita gunakan ini adalah balanced panel. Ketika tahunnya berbeda-beda, setiap objek itu namanya unbalanced panel. Untuk melakukan regresi berganda dengan data panel, harus membandingkan antara 3 model. Modelnya adalah yang pertama common effect, yang kedua fixed effect, dan ketiga adalah random effect. Nah, kita akan memilih di antara ketiga model ini mana yang terbaik. Model common effect adalah model yang mengabaikan dimensi waktu dan ruang pada data panel. Model inilah yang biasa kita gunakan ketika melakukan pengolahan data cross-section seperti biasa. Nah, model selanjutnya adalah fixed effect. Fixed effect di sinilah yang sudah memasukkan unsur individualitas atau cross-sectional setiap individu, tetapi masih berasumsi koefisien slope-nya konstan. Nah, model selanjutnya adalah random effect. Nah, model ini sering digunakan untuk menghilangkan asumsi heterokedastisitas pada data. Intinya kita akan membandingkan di antara common sama fixed effect mana yang terbaik. Yang terbaik akan kita bandingkan lagi dengan random effect. Nah, berikut ini grafik perbandingan antara ketiga model. Model yang pertama, common effect,
nanti kita bandingkan dengan fixed effect. Mana model yang terbaik? Cara pengujiannya adalah melalui uji Chow. Nah, ketika nanti nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, artinya model common effect yang digunakan atau yang terbaik. Dan ketika nilainya kecil dari 0,05, artinya fixed effect lah yang kita pakai. Nah, jika nanti yang antara common effect dan fixed effect setelah melalui uji Chow ternyata fixed effect yang terbaik, model fixed effect itu harus kita bandingkan dengan model random effect. Perbandingan kedua model ini melalui uji Hausman dengan ketentuan ketika nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05, itu yang digunakan adalah model random effect atau model random effect lah model yang terbaik. Dan ketika probabilitas lebih kecil dari 0,05, artinya fixed effect lah yang dipakai atau yang digunakan atau yang terbaik. Nah, jika tadi awalnya ketika common effect dibandingkan sama fixed effect, ternyata model common effect yang terbaik, fixed effect tidak kita gunakan lagi, kita bandingkan antara common effect dan random effect menggunakan uji multiplier dengan ketentuan seperti ini. Jadi kalau probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka kita gunakan adalah model common effect yang terbaik. Dan ketika probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka yang diterima adalah model random effect atau model random effect lah yang terbaik. Ketiga, pemilihan model ini bisa digunakan ketika data panel dan tidak ada variabel yang dummy. Jadi, perbandingan ketiga model tidak akan berlaku pada variabel dummy, karena model fixed effect-nya nanti tidak akan keluar. Berikutnya kita akan coba praktekkan bagaimana perbandingan ketiga model di dalam EViews. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memasukin data panel ke dalam EViews-nya. Di sini saya akan tunjukkan dua cara. Cara pertama adalah kita memasukkan data seperti biasa. Jadi caranya adalah File, Open, Foreign Data as a Word File. Pilih datanya. Klik Open. Nah, di sini klik Next. Klik Next. Jika sudah sampai di tampilan seperti ini, klik Next lagi. Nah, di sini kebetulan EViews-nya sudah mendeteksi datanya sebagai data panel. Makanya di basic structure-nya selalu langsung muncul dated panel. Nih, dated panel. Nah, cross-section-nya adalah perusahaan atau nama jenis objeknya perusahaan, date series-nya tahun. Tinggal diklik finish saja. Nah, dengan langkah tersebut, itu kita sudah berhasil memasukkan data panel di dalam EViews-nya, tinggal dilakukan pengolahan data saja. Nah, kadang-kadang EViews tidak bisa membaca data panel sehingga kita harus memasukkan data dari awal. Saya akan tunjukkan gimana cara memasukin data dari awal, membuat variabel baru. Ini kita close dulu. Caranya adalah klik File, klik New, Word File. Nah, di sini kita pilih Balance Panel karena data kita adalah data panel. Start date-nya adalah tahun dimulainya data kita. Jadi kita setiap objek punya 3 tahun dari 2014 sampai 2016. Maka di start date-nya kita buat 2014. Di end date-nya kita ketikkan 2016. Number of cross-section adalah jumlah objeknya. Di sini jumlah objeknya adalah 15. Jadi, number of cross-section-nya 15. Frekuensinya annual karena kebetulan datanya per tahun.
Dan kalian bisa pilih lagi apakah datanya per bulan, atau per 2 bulan, atau per 3 bulan. Nah, setelah itu tinggal klik OK. Nah, di sini kalian harus membuat variabel baru. Di Word file yang baru muncul itu belum ada data variabel sama sekali. Jadi kita harus buat variabel baru dulu. Caranya adalah klik objek, new object, pilih series, name for objeknya kita ganti. Nah, sekarang kita lihat name object itu adalah nama variabelnya. Variabel yang kita gunakan di dalam contoh ini adalah nilai perusahaan sebagai variabel Y, debt to asset ratio sebagai variabel X1, funding to asset ratio variabel X2, financial risk variabel X3, dan business risk variabel X4. Jadi kita mulai dengan variabel Y dulu. Ketik nilai underscore perusahaan. Nah, tinggal klik OK saja. Di sini sudah ada data untuk nilai perusahaan. Coba lihat. Di sini sudah diatur sesuai dengan yang kita setting di awal tadi, di mana tahunnya adalah tahun 2014 sampai tahun 2016. Satu ini untuk objek yang pertama. Perusahaannya yang pertama, objeknya adalah di sini MYTX. Yang objek yang kedua dari 2014 sampai 2016. Nah, ini kita close dulu bisa. Untuk membuat variabel yang kedua atau variabel X1-nya adalah dar. Cara membuat dar itu kalian bisa dengan langkah yang sama, objek, klik new object, ganti variabelnya jadi dar, klik OK. Nah, di sini sudah ada dar. Sudah ada nilai perusahaan, sudah ada dar, jadi yang tinggal adalah earning to asset, ratio, financial risk, dan business risk. Tinggal 3 variabel lagi. Nah, cara lainnya adalah kalian tinggal klik di variabel dar, Ctrl C, dan Ctrl V. Nah, namanya kita rubah, jadi variabelnya adalah earning to asset ratio. Sudah jadi variabel R. Untuk selanjutnya, tinggal Ctrl C lagi dan Ctrl V. Ketik financial risk. Di sini disingkat aja FinRisk. Oke. Nah, terus Ctrl C, Ctrl V lagi business risk. Jadi business risk. Klik OK. Nah, di sini sudah jadi seluruh variabelnya. Sekarang kita tinggal copy data di Excel ke di Fuse-nya, karena ini belum ada datanya sama sekali, masih kosong. Caranya adalah supaya kita nggak copy-nya 2 kali, kita urutkan saja sesuai yang kolom di Excel kita. Kolom di Excel nilai perusahaan dulu, maka nilai perusahaan kita klik dulu, sambil tekan tombol kontrolnya di keyboard. Dar, habis itu earning to asset ratio, financial risk, dan business risk. Lepas tombol kontrolnya, klik kanan, open as group. Nah, jadi ini adalah langkah gimana untuk membuka data setiap variabel secara bersamaan. Selanjutnya adalah kita tinggal copy datanya saja. Jadi kepala tabel jangan di-copy, cuma datanya saja. Sampai ke bawah, tekan Ctrl C atau copy. Nah, pindahkan kursornya di Fuse, Ctrl V. Would you like to switch? Yes. Nah, jadi ini sudah ada data yang sudah kita copy. Di part selanjutnya akan dijelaskan untuk melakukan regresi berganda menggunakan 3 model. Nah, untuk video ini ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.